Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min firqah ula sanuqaddimu lakum 'anil maddah masail fiqhiyah. Ismi Isna Milani Hamidah wa sadiqati Atana Ahmil Nahdiyah. Sanabhathu an mafhum 'amun hawla masail fiqhiyah wa qad'i wa dhanni. Sa'abhathu kharitatudz dhihniyah an mafhum hawla masail fiqhiyah. Awalan, makna masail fiqhiyah. Thaniyan, majal masail fiqhiyah. Thalithan, al-ghardu min masail fiqhiyah. Wa sadiqati Atana Ahmil Nahdiyah satabhasu qad'i wa dhanni. Ta'rifu qad'i wa dhanni, anwa'u qad'i wa dhanni wa mithaluhuma. Muwaqifu mafahimut qad'i wa dhanni wan ikasatihima fil istinbat asy-syar'i. Awalan, mafhum 'amun haula masail fiqhiyah. Pemahaman umum sekitar tentang masail fiqhiyah atau permasalahan fikih. Fahmu masail fiqhiyah ta'ti kalimatu masail fiqhiyah istiqaqiyan min al-lughah al-arabiyyah wa hiya salsalati min kalimataini huma al-masail fiqhiyah wa tusamma alaqatu hataini lafdhun fi nahwil alaqah baina sifat wa mawsuf aw na'at wa man'ud. Lafdhu masail huwa syaklun min ashkali jama' taksir min al-mas'alah mimma ya'ni mushkilatun. Masail fiqhiyah. Kata masail fiqhiyah atau al-masail al-fiqhiyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan rangkaian dari dua lafaz, yakni masail dan fiqhiyah. Hubungan dari kedua lafaz ini dalam nahwu disebut hubungan sifat dan mausuf atau disebut juga na'at wa man'ud. Lafaz masail adalah bentuk dari jamak taksir dari kata masalah yang bermakna masalah atau problem. Nah, kata dasarnya adalah sa'ala yang berarti bertanya. Nah, masail ini merupakan masalah-masalah baru yang muncul akibat pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya. Nah, masail fiqhiyah merupakan pengertiannya yaitu permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum fikih untuk dicari jawabannya. Nah, berdasarkan definisi secara kebahasaan, maka dapat kita ketahui bahwasanya masail fiqhiyah ini merupakan problem-problem hukum Islam atau al-waqi'iyah yang secara faktual dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya, karena secara eksplisit permasalahan tersebut tidak tertuang di dalam sumber-sumber hukum Islam. Nah, ia juga berarti persoalan hukum Islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam, sehingga mereka beraktivitas dalam sehari-hari selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi, masail fiqhiyah merupakan masalah-masalah baru yang muncul setelah turunnya Al-Quran dan hadis, dan setelah wafatnya Rasulullah SAW yang belum ada ketentuan hukum secara pasti, sehingga dalam mencari jawabannya memerlukan kesepakatan para ulama dan menentukan hukum yang diambil dari Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Nah, masail fiqhiyah ini disebut juga masail fiqhiyah al-hadithah atau persoalan hukum Islam yang baru, atau disebut juga masail fiqhiyah al-asriyah atau persoalan hukum kontemporer atau juga modern. Kemudian abhasu an majal al-masail al-fiqhiyah, yaitu ruang lingkup masail fiqhiyah. Nah, hukum Islam
terkandung di dalamnya sasaran pasti, yaitu mewujudkan kemaslahatan, tidak ada hal yang sia-sia di dalam syariat melalui Al-Quran dan Sunnah, kecuali terdapat kemaslahatan hakiki di dalamnya. Nah, maka dari itu terdapat ruang lingkup pembahasan masail fiqhiyah, meliputi yang pertama alaqatul insan ma'allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini contohnya yaitu dalam hal peribadatan, yaitu contohnya dalam hal ibadah, hukum fikih menyikapi sholat Jumat lebih dari satu tempat atau ta'adud Jumat. Nah, pada zaman sekarang ini dalam pelaksanaan sholat Jumat itu sering memunculkan beberapa fenomena menarik. Misalnya untuk aturan lokasi pelaksanaan sholat Jumat. Nah, ini dibahas dalam ruang lingkup masail fikihiyah, yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menyikapi beberapa statement, yaitu mayoritas ulama itu secara tegas menghukumi wajib melakukan sholat Jumat di satu tempat dalam sebuah balad atau qaryah. Nah, Imam Syafi'i ini dalam hal ini berpendapat bahwasanya sholat Jumat jelas tidak diperkenankan lebih dari satu tempat. Nah, faktor pemicu terjadinya ta'addud Jumat yaitu luas pemahamannya. Apabila kita dalami satu persatu, hanya saja syariat mempermudah kita dengan memberikan sebuah standar yang lebih fokus dengan mengembalikan kepada batasan atau tradisi mayoritas masyarakat yang ditopang rasionalisasi tinggi, yaitu semua faktor yang sudah sampai pada tingkat kesulitan yang di luar batas kemampuan, atau semisal konflik masyarakat dalam satu daerah sudah sampai menyebar antara pihak sulit berkumpul hingga pada taraf hampir mustahil, atau semisal kapasitas tempat sholat yang terbatas dan tidak memungkinkan menampung seluruh masyarakat di daerah tersebut, disitulah ta'adud al-Jum'at itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang kedua, al-alaqatul insan ma'al bashar, yaitu hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, contoh masalah fikih yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, yaitu dalam hal mendonorkan organ tubuh. Nah, ini ada beberapa pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak dalam mendonorkan organ tubuh. Nah, ini dibahas dalam permasalahan fikih, yaitu hubungan manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, fatwa MUI menyatakan bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syariat, dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan dan izin dari keluarga ahli waris. Kemudian yang ketiga, al-alaqatul insan binafsihi, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu contohnya dalam hal rebonding. Nah, ya ini ada beberapa yang memperbolehkan dan juga ada yang mengharamkan. Kemudian selanjutnya adalah al-alaqatul insan bitabi'ah. Nah, Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam atau disebut ekologi wisdom. Akan tetapi doktrin tersebut tidak diindahkan. Perusakan lingkungan tidak pernah berhenti. Eksplorasi alam tidak terukur dan makin merajalela. Dan ini permasalahannya dibahas dalam masail fikih, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Wasalitan al-qardu min masail fiqhiyah.
Al-ghardu min masail fiqhiyah bishiklin amin huwal ijabah wa halal masyakil al-jadidah allati tansha'u fil mujtama' fil hayat al-hadithah wallati ghaliban ma tusfihu as'ilah tantalibu ijabat mantaqiyah hawla al-yaqin al-qanuni fi hina anna al-ghardu al-muhaddad min dirasatil masail fiqhiyah بالنسبة لنا نحن المعلمين وأنه وقت لاحق عندما نقوم بالتدريس نكون جاهزين وقادرين على الإجابة وحل المشكلات والأسئلة التي قد تنشأ من الطلاب. Nah, Tujuan dari masail fikih ini secara umum adalah untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat di kehidupan modern yang seringkali jadi pertanyaan-pertanyaan sehingga membutuhkan jawaban-jawaban logis tentang kepastian hukum. Nah, sedangkan tujuan mempelajari masail fikih bagi kita calon-calon pendidik adalah agar nantinya ketika mengajar kita sudah siap dan dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan serta pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari peserta didik itu sendiri. Nah, selain itu ada beberapa tujuan dari adanya masail fikih itu sendiri. Yang pertama, sebagai sebuah disiplin ilmu. Masail fikih ini termasuk bidang studi yang paling banyak mengandung perdebatan, nuansa dan sekaligus keuntungan. Semua itu akan menjadi hikmah dan rahmat manakala disikapi secara adil, objektif, kritis dan dinamis. Yang kedua, adanya ilmu masail fikih ini menunjukkan kepedulian yang kuat dan mendalam dari kalangan para ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban terhadap berbagai masalah yang berkembang. Karena permasalahan semakin hari semakin banyak dan juga mengalami perkembangan. Yang ketiga, berbagai jawaban yang mereka berikan itu dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan memperkaya khazanah intelektual. Kemudian, ilmu masail fikih juga menunjukkan adanya kebebasan berpikir serta secara tanggung jawabnya di kalangan umat Islam dan sekaligus toleransi dan kedewasaan sikap dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Atana Aminadiyah wa huna uridu an istamir ila syarhi sadiqati isna. Wa huna nabhas anil qad'i wal dhani. An-nabs al-bahs al-awwal yakni an ta'rif al-qad'i wal dhani wa tsani anil anwa al-qad'i wal dhani wa mithalihima wa tsalis anil mauqif mafahim al-qad'i wal dhani wa in akasatihima fi istinbat asy-syar'i. Naam, al-bahthul awal yakni an ta'rif al-qad'i wal dhani. Al-awwal al-qad'i. Al-qad'i fil lughah ta'ti minal kalimah qata'a yaqta'u qata'an wa ta'ni abana yubinu ibanatan wa ta'ni al-fasl aw asy-syarh at-ta'kid wadihan muakkidan ijabiyan wa nihaiyan. Amma fil mustalahat yakni ibanah ba'du ajza' faslal jism aw syarhul jaz bitafsil aw duna raiba aw bila syak. Jadi, kata qat'i ini berasal dari bahasa Arab yaitu qata'ah yaqta'u qata'an atau ibana yubinu ibanatan yang berarti memisahkan, menjelaskan atau dapat juga berarti pasti, jelas, tertentu, meyakinkan, final, pasti, dan juga menentukan. Adapun secara istilah yaitu berasal dari istilah faslal jism, ibanatu ba'du ajza' faslal jism, yaitu artinya menjelaskan bagian secara rinci atau juga duna raiba dan atau tidak ada keraguan. Wa wifqan li Abdul Wahhab al-Khalaf fa innal qat'i huwa syai'un yadullu ala ma'na muayyinin yajibu fahmahu minan nas yakni ayat atau hadis
la yahtawi al-qat'i ala imkaniya at-takwil wa la yujad makanu afursah li fahmil makna wairil makna alladhi yushiru ilaihin nas. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, qat'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks, yaitu ayat atau hadis. Nah, qat'i ini pun tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat atau peluang untuk memahami makna selain makna yang ditujukan teks. Amma atsani yakni abdani, yakni al-i'tiqad ar-rajih ihtimalu ma'an nakis, atau al-i'timad 'ala al-aqwa bi tajahul al-aqal, atau yasta'milu fil yaqin wasyak, atau istikhdam al-yakin wasyak. Sementara kata dhoni ini yaitu bermakna bersandar kepada yang lebih kuat dengan mengabaikan yang kurang, atau memakai yang yakin dan ragu. Wa bihasbi Abdul Wahab Khalaf fa inna dhoni huwa kalimah tadullu ala makna walakin dalikal makna yahtawi ala ihtimalat yumkinu tafsiriha wal ibti'adu an dalikal makna ila makna akhar. Sedangkan menurut ulama Abdul Wahab Khalaf, zonni adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kemungkinan sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna yang lain. Wal'an nabhas anil anwa'ul qat'i wa dhoni wa misalihima. Yuqassimu ulama mustalihin qat'i wa dhoni ila naw'aini. Al-awwal qat'i wa dhoni al-wurud aw as-subut, wa tsani qat'i wa dhoni ad-dalalah. Al-awwal yakni qat'i al-wurud aw subut huwa nusus wasalat ilaina bila syak li'annaha taqabbalal mutawatirat. Jadi qat'i al-wurud atau as-subut adalah suatu teks atau ayat dan hadis yang sampai kepada kita tanpa ada keraguan karena telah diturunkan secara mutawatir. Wa fi hadhil halah fa innal Qur'an min haitsu wujudihi huwa qat'i al-wurud aw subut. Li'anna al-Qur'an jaa ilaina bi tariqah mutawatirah la syakka fi wujudihi. Jadi di sini sesungguhnya Quran itu adalah wujud dari qat'i wurud atau as-subut. Karena Quran itu telah diturunkan secara mutawatir dan tidak ada keraguan pada Al-Quran. Amma dhoni al-wurud aw al-subut yakni nusus la tazal qajid an-nuqas haula wujudiha li adami naqalaha an mutawatir. Sedangkan dhoni al-wurud atau al-subut yaitu nas-nas yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena tidak dinukil secara mutawatir. Asani yakni qat'i dalalah. Qat'i dalalah huwa nusus tadulu ila ma'ani muayyinah atau ma'ani wahidah faqat. Jadi sedangkan qat'i dalalah yaitu nas-nas yang menunjukkan kepada makna tertentu atau satu saja. Qala Abu Zahra fi kitabihi Usulul Fiqh, inna qat'i dalalah huwa nas yadharu fahman wadihan wa rasihan wala yahtaju ila mazid minal wadih. Wa qala Wahbah Zuhaili inna qat'i dalalah huwa al-lafdu fil Qur'an yumkinu fahmahu bi wuduhi wa yahtawi ala makna wahid. Abu Zahra dalam bukunya Usul Fikih mengatakan qat'i adalah lafadz nas yang menunjukkan kepada pengertian yang jelas, tegas, serta tidak perlu lagi penjelasan lebih lanjut. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili juga mengatakan bahwa qat'i dalalah adalah lafadz yang terdapat dalam Al-Quran yang dapat dipahami secara jelas dan mengandung makna yang tunggal. Amma dhoni dalalah wa nas laisa ma'nahu wadihan ila annahu la yazal minal mungkin tafsir au ihtiwa ma'ani ukhra min ma'nahu al-harfi. Sedangkan dhoni dalalah yaitu nas yang pengertiannya tidak tegas dan masih mungkin untuk ditakwilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya.
Wa qala Abdul Wahab Khalaf innal dhanni dalalah kalimat tadulu ala makna lakin dalikal makna yahtawi ala ihtimalat litafsiriha wal ibtiad an dalikal makna ila makna al-akhar. Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, zoni dalalah adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna itu mengandung kebolehjadian sehingga dapat ditakwil dan dipalingkan dari makna itu kepada makna yang lain. Wa huna ya misal al-qat'i wa dhoni. Al-misal minal qat'i al-wurud au as-subut, yakni wujudul Qur'an alladzi nazalal mutawatir wa hadisul mutawatir. Jadi contoh dari qat'i al-wurud atau as-subut yaitu keberadaan Al-Qur'an yang diturunkan secara mutawatir. Kemudian juga ada hadis mutawatir. Karena hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenarannya bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis mutawatir dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin jumlah rawi yang banyak itu melakukan kedustaan. Amal misal doni wurud au asubut, yakni an-nusus allati satakhdamu kadalil lakin layasilu ila mustawa al-qat'i wa hadis al-masyhur wal ahad. Jadi contoh dari doni wurud atau asubut yaitu nas-nas yang akan dijadikan dalil akan tetapi belum sampai ke tingkat yang qat'i, dan juga hadis masyhur dan ahad. Karena hadis masyhur dan ahad ini juga dari segi penukilannya belum sampai ke tingkat mutawatir. Amal misal qat'i dalalah wa yudhkaru al-fat ilal arqam al khosais al asma wal anwa. Jadi ciri-ciri dari qat'i dalalah adalah disebutkannya nas yang ada angkanya, karakteristik, nama, dan juga jenis. Wa huwa fil surah An-Nisa al-ayah al-hadiyah wal ashar, yakni wa yuqalu anna hadhil ayah hiya qat'i dalalah li'annaha nasat sarahah wa tafsilan wa thubatan wa yatadahu hadzal wuduh wal hazm min hilali dzakara al mablagh aw ar-raqam al muta'allaq bil miras wa tawzi' alladhi sayahsilu alaihi al warasah hasaba markazihim wa alaqatihim bil mayyit. Ahkamu tawzi' awil istihwad ala kulli waris minal usuli allati tarakaha al-mutawaffa fi hadhil fikrah qabalah litatbik ay annaha munafidah bi syakli mubashirah wa laysa hunaka hajah li tafsir aw tafsir li annaha tammal iksah anha yudhkaru al-mablah barraqam. Jadi ayat ini termasuk qat'i dalalah karena diungkap dengan jelas, rinci, dan juga tegas. Kejelasan dan ketegasan tersebut ditunjukkan dengan penyebutan jumlah atau angka yang berkenaan dengan harta warisan. Dan pembagian yang akan diterima oleh ahli waris pun sesuai dengan kedudukannya dan hubungannya dengan orang yang meninggal. Nah, ketentuan pembagian atau perolehan masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit dalam ayat ini sifatnya juga aplikatif, yaitu langsung dilaksanakan dan tidak perlu ada penafsiran atau penjelasan karena diungkap dengan menyebutkan jumlah dan angka. Wa amma doni dalalah bihasbi Safi Hasan fa inna nusus al-musannafah ala annaha doni dalalah hiya yatimu ta'bir an alfat fi syakli am mushtarak wa mutlak. Menurut Safi Hasan, yang termasuk zoni dalalah adalah ayat yang dalam keadaan am, mustarak, dan juga mutlak. Nah, fi hadi PPT, yakni al-mutalaq bil munaqasyah. Kama fi Quran surah Ali Imran, al-ayah mi'ah wa tis'ah wa khamsun. Tahmilu hadhil ayah ta'alim al-munaqasyah ala anna al-khitab al-asli ala rogmi min annahu amara Nabi sallallahu alaihi wasallam
ila annahu tam arduhu aidan wa tadbiqihi ala jami'i qaum Muhammad aina makanu. Wa ma'adzalika fa inna hadhil ayah fi ifsha'iha ammah jiddan wa syamilah jiddan li'annaha la taqaddam tafsil an tariqatil munaqasyah wa syakliha wa kadzalika fil umuri alati yajibu munaqasyatiha wa natijah lidzalika waladat tafsirat wa afkar mukhtalifah fi hadhihi sya'n. Nah, ayat ini membawa ajaran musyawarah yang khitab awalnya meskipun memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ditunjukkan dan diberlakukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka berada. Akan tetapi, ayat ini dalam pengungkapannya sangat umum dan global sekali, karena tidak memberikan rincian bagaimana cara bentuk musyawarah tersebut, serta dalam hal-hal apa saja yang akan dimusyawarahkan. Nah, akibatnya, ayat ini melahirkan beragam penafsiran dan pemikiran tentang hal ini. Lidzalika yatimu istihdam al-qat'i wa dhanni fi usul fikih li syarhi masdar nusus asy-syariah al-islamiyah, yakni al-Qur'an wal hadis min nahitaini. Wa ya asubut, yakni al-wujud wa al-wurud, ya wusulu masdar al-haqiqah wa dalalah, yakni tafsir. Fil bidayah kanat mafahim al-qat'i wa dhanni nadhariyah fil lughah an dalalah an-natqi, yakni dalalah al-alfat. Wa dzalika li ta'rifi ala wuduhi wa wumudi an-natqi muqabil al-ma'na alladhi yahtawih. Walakin ba'da dzalika yatimu istihdam hadzal mafhum ala nitaqi wasi' fil munaqashah al-fiqhiyah li taqriri ma idza kana syai' yastahiqu at-taghyir min hilalil ijtihad amla. Amma al-asya' allati la tastahiq al-ijtihad adatun li annaha ta'tabiru mabniyah ala asasin nas al-qat'i. Bainama ulaika alladzina yastahiquna at-taghyir wa tatawwur min hilalil ijtihad hum ulaika alladzina ya'tamiduna ala nas abdoni. Fit ta'bir dzakara hakam la ijtihaku fil qat'iyyah, yakni yakunu al-ijtihad batilan indama yakunu nas wadihan wa muhaddidan. Wa min hadha yumkinu an nafhama annahu fil munaqashah al-fiqhiyah hunaka asya' mabniyah ala nusus qat'iyyah haitsu la tastahiqu at-taghyir wa tatwir wa ba'daha mabni ala nusus dhaniyah yumkin tatwiriha min hilali ba'd turukil ijtihad. Jadi, qat'i dan dhoni dalam usul fikih digunakan untuk menjelaskan teks sumber hukum Islam, baik itu dari Al-Quran dan juga hadis, dalam dua hal, yaitu tentang as-subut atau eksistensi atau al-wurud, yaitu tentang kedatangan kebenaran sumber, dan yang kedua yaitu tentang dalalahnya atau interpretasinya atau tafsirnya. Nah, pada awalnya konsep qat'i dan dhoni ini adalah teori dalam bahasa mengenai indikasi lafal atau dalalatul lafaz untuk mengenali kejelasan atau dan kesamaran suatu lafal terhadap makna yang terkandung. Akan tetapi, kemudian konsep ini lebih banyak digunakan dalam perdebatan fikih untuk memutuskan apakah sesuatu itu layak menerima perubahan melalui ijtihad atau tidak. Untuk hal yang tidak layak menerima ijtihad, biasanya karena dianggap bersandar pada teks yang qat'i. Sementara yang layak berubah dan berkembang melalui ijtihad adalah yang didasarkan pada teks yang dhoni. Nah, dalam ungkapan suatu kaidah juga disebutkan yang artinya tidak sah suatu ijtihad ketika teks itu jelas dan pasti. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa dalam perdebatan fikih, dalam pembahasan fikih, terdapat hal-hal yang didasarkan pada teks yang qat'i sehingga tidak layak diubah
dan dikembangkan, dan ada yang didasarkan pada teks-teks yang dhoni sehingga layak untuk dikembangkan melalui metode-metode ijtihad tertentu. Al-bahthu ats-tsalis yakni anil mauqif mafahim al-qat'i wal dhoni wa in akasatihima fil istinbat asy-syar'i, yakni tentang kedudukan konsep qat'i dan dhoni serta implikasinya dalam istinbat hukum. Yahtalu mafhum al-qat'i wal dhoni mauqi'an muhimman fi yata'allaqu bi anshitatil istinbat asy-syar'i. Hunaka janibari mahmani alal aqal yata'alliqani bi mafhum al-qat'i wal dhoni fima yata'allaqu bil istinbat asy-syar'i wa atharuhu alal ahkam al-qanuniyah an-natijah. Al-awwal yajibu an-nadharu ila mafhumi al-qat'i wal dhoni wa wad'aha kawasilah au adah li tanfidil istinbat asy-syar'i. Keada tidak au wasilah sa mustahdimah li adail istinbat al-syar'i. Fa inna mafahim al-qat'i wal dhoni satu sa'id al-bahithin ala fahmin nusus sawa'un min haitsul wujud au min haitsu dalalatiha. Jadi, terdapat dua aspek penting yang terkait dengan konsep qat'i dan dhoni dalam kaitannya dalam istinbat hukum dan implikasinya atas ketentuan hukum yang dihasilkan. Yang pertama, konsep qat'i dan dhoni harus dilihat dan diposisikan sebagai sarana atau alat kelengkapan dalam melakukan istinbat hukum. Sebagai alat kelengkapan atau sarana yang digunakan dalam melakukan istinbat hukum, mulai konsep qat'i dan dhoni akan membantu para ahli atau para peneliti untuk memahami nas, baik dilihat dari segi eksistensinya maupun dari segi dalalahnya. Wasanian, fima yata'allaqu bi anshitatil istinbat asy-syar'i, fa inna mafhum al-qat'i wal dhoni huwa wasilah li tadwir syariah al-islamiyah. La yumkin inkar anna nusus al-muqaddasah lil Qur'an wa sunnah wa kadzalika amaliyah fahimaha wa ta'amul ma'al haqa'iq al-ijtimaiyah mustamirah fi tatawwur. Ila janibi hadha tatawwur asbaha mafahim al-qat'i wa dhoni juz'an hasiman lil ghayah la sati'ab al-masyakil al-jadidah allati tansha'a natijah lidinamikayat taqaddum al-mujtama' allati yajibu an tatalaqqa istijabah munasibah. Nah, yang kedua, dalam kaitannya dengan istinbat hukum, maka konsep qat'i dan dhoni ini adalah sebagai sarana dalam rangka pengembangan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa teks suci Al-Quran dan hadis serta proses pemahamannya berhadapan dengan realitas sosial terus berkembang. Seiring dengan perkembangan ini, maka konsep qat'i dan dhoni menjadi bagian yang sangat menentukan untuk menginternalisasi persoalan-persoalan baru yang muncul sebagai akibat dinamika kemajuan masyarakat yang mesti mendapat respon sewajarnya. Yumkin ila hadza minal firqa al-ula in wajadtum al-khata'at arjumikum al-af fastabiqul akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.